اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب والصلاة والسلام على سيد الأمجد والنبي المسدد المعروف في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إلى يوم المعاد أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa HD TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa dalam pembahasan mengenai masalah hadis-hadis yang akan membahas tentang keluarga suci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan inayah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat berjumpa pada kali ini, yang mana kita harapkan perjumpaan kita kali ini akan membawakan manfaat dan kemaslahatan bagi kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Tentunya semua itu adalah berkat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita syukuri akan keterbukaan hati kita sehingga kita bersama-sama akan mengkaji tentang hal-hal yang sangat penting yang berkaitan dengan kehidupan dunia kita, tentang mengenal keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa HD TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji tentang hadis-hadis yang nantinya akan mengupas tentang bagaimanakah keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang pembagian daripada hadis, bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam Mustalahatul Ahadits atau di dalam Ilmu Dirayah, di sana ada klasifikasi hadis-hadis yang tentunya tidak semuanya hadis akan bisa dijadikan sebagai argumentasi. Tidak semua hadis akan bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil yang akan membenarkan langkah-langkah kehidupan kita, terutama dalam kehidupan tatanan keagamaan atau syariat. Oleh karena itu kita harus tahu betul, kita harus bisa memilah-milah antara hadis yang memang adalah sebuah hadis yang bisa kita jadikan sebagai dalil, sebagai argumen yang akan membenarkan langkah-langkah kehidupan kita, terutama di dalam hal syariat Islam yang tentunya dengan harapan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang pertama kali sebelum kita memasuki pembahasan kita tentang hadis-hadis yang akan mengupas tentang keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus tahu klasifikasi hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai argumen atau sebagai hujjah bagi kehidupan kita. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa klasifikasi hadis. Di antaranya di sana ada nantinya ada hadis
yang dianggap lemah atau disebut sebagai hadis dhaif. Ada juga hadis yang di sana dikategorikan sebagai hadis yang baik atau hadis hasan. Ada juga di antaranya hadis-hadis yang diklasifikasikan sebagai hadis sahih, di mana hadis sahih maupun hadis hasan ini adalah di antara bagian daripada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai pedoman, hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi ataupun hujjah yang akan membenarkan tindak atau perilaku kita, terutama dalam kaitannya dengan syariat Islam. Dalam pembahasan kita yang akan kita bahas nanti berkaitan dengan hadis-hadis yang akan menjelaskan tentang keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti akan kita dapati beberapa hadis-hadis yang dikategorikan sebagai hadis sahih, ada juga hadis yang dikategorikan sebagai hadis dhaif, ada juga beberapa hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bahwa di sana ada hadis yang dhaif, di sana ada juga hadis yang hasan, di sana ada juga hadis yang sahih, kita akan memasuki pokok pembahasan kita tadi, yaitu mengenali Ahlul Bait melalui hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memasuki satu persatu tentang siapakah Ahlul Bait atau keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan tema kita kali ini, maka alangkah baiknya yang pertama kali kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pentingnya mengenal keluarga suci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja kita dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama kehidupan kita yang menyangkut tentang nasib baik atau buruknya masa depan kita, terutama masa depan akhirat kita, kita harus tahu apa yang menjadi tujuan kita dalam setiap gerakan dan langkah kita. Begitu juga dalam mengenal Ahlul Bait. Sebelum kita mengenali Ahlul Bait satu persatu, maka terlebih dahulu kita harus mengenali apa makna atau apa pentingnya kita mengenali keluarga suci baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Tsaqalain, di sana disebutkan bahwa makna pentingnya mengenal keluarga suci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai warisan Nabi yang harus dijaga oleh umat Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis di mana baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur. Bahkan riwayat ini, riwayat yang menjelaskan tentang hadis Tsaqalain ini, dikategorikan sebagai riwayat yang telah mutawatir, yang telah diriwayatkan oleh sebagian besar para perawi hadis. Di antaranya adalah riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, begitu juga Ibnul Al-Ambar. Beliau mengatakan dalam sebuah sunannya At-Tirmidzi, beliau mengatakan wa akhraja At-Tirmidzi wa hassanahu wa Ibnul Ambari fil Masahif an Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inni tarikun fiikumus tsaqalain kitabullah wa ajrati ahli baiti ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada fa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayyal hawdha. At-Tirmidzi dan Al-Ambari
meriwayatkan hadis yang disebut sebagai hadis tsaqalain ini, dan beliau berdua mengkategorikan hadis ini sebagai hadis hasan. Ya, hadis hasan sebagaimana kita bahas tadi adalah termasuk di antara hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi atau hadis yang diterima sebagai bagian daripada hadis-hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Sehingga ketika kita ingin mengambil suatu tindakan tertentu atau mengambil suatu sikap tertentu dengan berdasarkan hadis hasan ini, maka hadis hasan ini bisa kita jadikan sebagai argumen atau sebagai dalil yang membenarkan tindakan tersebut. Nah, hadis hasan tersebut yang meriwayatkan tentang hadis tsaqalain telah diriwayatkan oleh berbagai jalur yang sangat masyhur, di mana hadis tsaqalain tersebut sebagaimana disebutkan di dalam At-Tirmidzi yang sudah kita baca tadi memiliki arti sebagai berikut. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian dua pusaka yang sangat berat, yaitu kitab Allah atau Al-Quran Al-Karim dan ahlul baitku, keluargaku, kata baginda Rasulullah. Jika kalian berpegang teguh dengannya, maka tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Sungguh keduanya tidak akan pernah saling berpisah hingga kelak akan berjumpa denganku di telaga Al-Haud. Demikian sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah diriwayatkan oleh sebagian para pembesar perawi hadis-hadis dan telah dikategorikan sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai argumentasi atau dijadikan sebagai hujjah. Saya akan kutip sebuah petikan daripada para perawi hadis di dalam pembahasan tentang sanad hadis tsaqalain ini. Dikatakan dalam kitab Fadailul Khamsah, dikatakan bahwa berkaitan dengan sanad hadis ini dikatakan wa ammas sanadu fahuwa qawiyyun jiddan. Adapun berkaitan dengan sanad hadis ini, maka sanad hadis ini adalah qawiyyun jiddan, adalah sangat kuat sekali. Artinya tidak ada seorang yang menganggap hadis ini sebagai sebuah hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai argumentasi. Karena hadis ini telah diriwayatkan begitu banyak para perawi sehingga mencapai derajat tawatur, mencapai derajat mutawatir. Fahuwa qawiyyun jiddan. Sanad daripada hadis ini sangatlah kuat. Fa innahu haditsun sahihun. Bahkan dikatakan bahwa sanad hadis ini adalah haditsun sahihun. Adalah hadis yang sangat sahih. Hadis yang bukan hadis dhaif, mustafidun bal mutawatirun. Bahkan hadis ini adalah hadis yang telah mutawatir para perawinya. Qad rawahu ajilla'us sahabah. Hadis ini telah diriwayatkan oleh para pembesar sahabat. Wa masyahiruhum. Para sahabat yang telah dikenal. Anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana mereka meriwayatkan dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ka Aliyin alaihi salam. Para sahabat tersebut diantaranya yang meriwayatkan adalah Ali alaihissalam, Ali bin Abi Thalib, wa Abi Dzar, begitu juga Abu Dzar Al-Ghifari, wa Jabir bin Abdullah Al-Ansari, begitu juga Jabir bin Abdullah Al-Ansari,
wa Zaid bin Arqam, begitu juga Zaid bin Arqam, wa Abi Sa'id Al-Khudri, begitu juga Abi Sa'id Al-Khudri, wa Zaid bin Thabit, dan Zaid ibn Thabit, wa Hudzaifah ibn Usaid Al-Ghifari, dan Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, wa Abdullah ibn Hantab, begitu juga Abdullah bin Hantab, wa Abi Hurairah, wa ghairihim katsirun, begitu juga Abi Hurairah, dan masih banyak lagi para perawi hadis yang tentu saja tidak bisa kita sebut satu persatu nama mereka. Dari beberapa perawi hadis tersebut yang meriwayatkan hadis ini, telah kita kenal bahwa mereka adalah para sahabat yang begitu mulia dan begitu agung, dan jumlahnya sudah begitu banyak sehingga hadis ini tergolong sebagai hadis yang sahih dan mutawatir. Maka berpegang teguh dengan hadis ini adalah sebuah hal yang dibenarkan oleh agama, karena hadis ini telah dianggap sebagai hadis yang sahih dan hadis yang mutawatir yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun sanad-sanad ataupun riwayat-riwayat yang telah mengabadikan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka, jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, di antaranya ada beberapa para perawi yang mencatat hadis ini yang telah kita kenal bahwa sebagian daripada hadis-hadis yang beliau kumpulkan di dalam sahihnya adalah hadis-hadis yang dijadikan sebagai pedoman dan sebagai hujjah, sebagai dalil untuk kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau adalah Muslim. Di dalam sahihnya juz ke-7 halaman ke-122 memuat hadis yang sedang kita bahas kali ini. Begitu juga At-Tirmidzi, ya, di dalam juz yang kedua halaman ke-307 beliau juga mengabadikan hadis Ats-Tsaqalain ini. Yang ketiga An-Nasa'i, di dalam Khasa'is beliau mengabadikan hadis ini pada halaman yang ke-30. Ada perawi lain yang mengabadikan riwayat ini di dalam kitabnya, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Di dalam musnadnya pada juz yang ketiga halaman ke-13, halaman ke-17, dan juz keempat halaman ke-26 dan halaman ke-59 serta juz kelima halaman 182 dan 189 beliau juga mengabadikan hadis Ats-Tsaqalain ini. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari sisi sanad maupun riwayat hadis ini, maka hadis Tsaqalain adalah sebuah hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, hadis sahih, dan hadis mutawatir. Sehingga untuk menjadikan hadis Tsaqalain ini sebagai pedoman kita, sebagai pedoman dalam kehidupan kita dan dalam syariat Islam kita, adalah merupakan hadis yang bisa dipertanggungjawabkan. Adapun pesan-pesan yang dibawakan oleh hadis Ats-Tsaqalain ini, pemirsa di TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis yang begitu kuat dan mutawatir rawinya, dan tidak bisa kita mengelak dari pesan-pesan hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, maka sudah selayaknya bagi kita untuk memperhatikan pesan yang begitu besar yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini.
Dari hadis Ats-Tsaqalain ini dapat kita ambil sebuah pesan dan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang pertama, bahwa hadis ini menunjukkan tentang kepedulian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat manusia, terutama kaum muslimin. Beliau memikirkan tentang keselamatan umatnya, sehingga sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, terlebih dahulu beliau memberikan wasiat kepada umatnya, agar kelak umatnya sepeninggal beliau tidak tersesat dan tidak ditinggalkan oleh beliau dalam keadaan kosong tanpa ada pegangan yang harus dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan mereka. Sehingga beliau memberikan wasiat kepada umatnya agar kelak umatnya setelah sepeninggal beliau tidak begitu tercerai-berai dan tidak tahu harus kemana larinya, harus berpegang teguh kepada apa, harus mengikuti kepada siapa. Maka beliau memberikan perhatian yang khusus kepada umatnya. Beliau mengatakan di dalam hadis tersebut bahwa aku wasiatkan kepada kalian wahai umatmu, wahai umatku, dua pusaka yang sangat berat, dua pusaka yang sangat penting di dalam kehidupan kalian. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah Ahlul Baitku, adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari hadis Ats-Tsaqalain tersebut dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa Al-Quran Al-Karim yang kita jadikan sebagai pedoman hidup ini dan Ahlul Bait Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dua hal yang akan senantiasa seiring dan senantiasa bersama, sehingga di antara keduanya tidak akan ada saling ikhtilaf, tidak ada saling perbedaan. Perbuatan dan perangai Ahlul Bait semuanya akan membenarkan isi apa yang ada di dalam Al-Quran. Sementara Al-Quran juga menjadi sebuah bukti, menjadi sebuah ajaran-ajaran yang telah diimplementasikan dan diwujudkan di dalam perangai-perangai suci keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis tersebut dengan sebuah perkataan la yaftariqa wa innahuma la yaftariqa, dan bahwasanya keduanya tidak akan pernah terpisah. Di dalam bahasa kalau kita berjumpa dengan huruf lan, maka kalimat tersebut menunjukkan tidak akan pernah, selama-lamanya tidak akan pernah. Begitu juga di dalam hadis tersebut baginda Rasul bersabda wa innahuma la yaftariqa, dan kedua-duanya yakni Al-Quran dan Ahlul Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah la yaftariqa, tidak akan pernah terpisah, yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan Ahlul Bait adalah dua hal yang saling seiring, di mana perangai Ahlul Bait adalah perangai yang menunjukkan makna daripada Al-Quran. Begitu juga Al-Quran adalah merupakan kumpulan aturan-aturan yang telah dimanifestasikan dalam wujud keseharian kehidupan keluarga suci Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir dari pesan hadis Ats-Tsaqalain ini dapat kita ambil sebuah pesan yang mana bagi kita kaum muslimin diwajibkan untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan keluarga suci Rasul tersebut, agar kita tidak tersesat selama-lamanya. Ini merupakan pesan yang abadi dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat manusia semuanya.
Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya adalah umat yang mencintai kebenaran dan mencintai keselamatan. Kita tidak senang jika kehidupan kelak kita di akhirat akan menimbulkan kerugian kita. Kita akan tergolong di antara orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, kita seyuknya sebagai umat Rasulullah yang mencintai kebenaran, yang mencintai kebahagiaan, kita harus mendengarkan pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik pesan Rasul adalah di antaranya yang telah disampaikan melalui hadis Ats-Tsaqalain ini, di mana kita diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan berpegang teguh kepada keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan hati yang jernih, dengan keikhlasan dan ketulusan kita mengharap keridhaan Allah, mengharap keselamatan dunia dan akhirat, kita bisa memperhatikan hadis ini, kita bisa mendengarkan wejangan-wejangan Rasul ini, kita bisa berpegang teguh terhadap apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Mudah-mudahan apa yang barusan kita bahas bersama dapat kita fahami dan kita amalkan, akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat insyaallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kali ini kita berjumpa kembali masih dalam acara seputar hadis-hadis tentang keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya hadir di sini dalam keadaan datang dengan hati yang jernih, hati yang tulus, mengharapkan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita siap untuk menerima wasiat-wasiat suci dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan mengantarkan kepada kehidupan kita yang abadi, yang akan memberikan bimbingan kita menuju kehidupan yang bahagia selamanya, terutama kehidupan di akhirat kelak, yang akan mengantarkan kita menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam pembahasan hadis-hadis yang akan membahas tentang keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan mengenai klasifikasi hadis, bahwa tidak semua hadis bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Di sana ada hadis
yang dikategorikan sebagai hadis dhaif, sehingga kita tidak bisa menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Ada juga hadis yang sahih dan hadis yang hasan yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Namun di antara sekian hadis-hadis, ada hadis yang sangat kuat untuk kita jadikan sebagai argumen, yaitu hadis mutawatir. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji sebuah hadis yang disebut sebagai hadits tsaqalain, di mana hadis tersebut telah mencapai pada derajat tawatur, telah dikategorikan sebagai hadis mutawatir, di mana umat manusia, di mana umat muslimin harus dan berkewajiban untuk menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Ada beberapa hadis lain selain daripada hadits tsaqalain yang juga menjelaskan tentang keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja hadis tersebut adalah memuat tentang pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita menjaga pesan tersebut dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah, kalau kita mengharap syafaat Rasulullah, kalau kita mengharap kehidupan yang bahagia selamanya kelak, dan kalau kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib mengikuti apa yang telah dipesankan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal-hal yang penting bagi kita untuk mengenali keluarga suci baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa keluarga suci Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok-sosok yang akan kita jadikan sebagai panutan kita yang akan membawakan bahtera penyelamat bagi umat manusia. Hal tersebut juga telah dipaparkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya. Beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, di mana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini juga telah mencapai pada derajat tawatur. Sudah diriwayatkan oleh sebagian besar para perawi hadis, sehingga begitu banyaknya para perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini tidak lagi diragukan untuk kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diabadikan di dalam Mustadrak As-Sahihain oleh Al-Hakim An-Naisaburi pada jilid yang kedua halaman 343. Beliau meriwayatkan, ruya bisanadihi an Hanash Al-Kinani qala sami'tu Aba Dzar yaqul wa huwa akhidhun babal ka'bati ayyuhan nas man arafani fa ana man araftum, kata Abu Dzar, wa man ankarani fa ana Abu Dzar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul mathalu ahlu baiti mathalu safinati Nuhin man rakibaha naja wa man takhallafa anha ghariq. Qala Al-Hakim hadza hadithun sahihun ala syarti Muslim. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita
dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadraknya tersebut dapat mengetahui tentang wasiat yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya mengenai keluarga suci yang ditinggalkan oleh beliau. Sebelum kita mengkaji tentang makna apa yang diwasiatkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, terlebih dahulu kita akan menguji tentang hadis ini dari sisi riwayat dan sanadnya. Namun sebelum itu mari kita baca arti daripada hadis yang barusan kita baca yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tersebut. Artinya di dalam Mustadrak Sahihain juz yang kedua halaman 343 diriwayatkan dengan sanadnya dari Hanash Al-Kinani. Beliau berkata, aku mendengar Abu Dzar berkata sendiri memegang pintu Ka'bah. Ia mengatakan, wahai sekalian umat manusia, barang siapa mengenali aku, sungguh aku adalah orang yang telah kalian kenal. Dan barang siapa mengingkariku, ketahuilah aku adalah Abu Dzar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan ahlul baitku seperti bahtera Nuh alaihissalam. Barang siapa menaikinya, maka ia akan selamat. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia akan tenggelam. Al-Hakim mengatakan, ini adalah hadis sahih menurut kriteria Imam Muslim. Para pemirsa Hadi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang barusan kita baca adalah termasuk di antara hadis yang diriwayatkan oleh berbagai jalur para periwayat hadis. Di antaranya sanad-sanadnya, yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Mustadrak juz 2 halaman 343 dan juz ketiga halaman 150. Yang kedua, hadis ini juga diabadikan oleh Al-Muttaqi di dalam Kanzul Ummal juz yang ke-6 halaman 216, di mana beliau juga berkata bahwa hadis ini dikemukakan oleh Ibnu Jurair dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, hadis ini diriwayatkan juga dan diabadikan di dalam musnadnya oleh Ahmad bin Hanbal. Di dalam musnad beliau pada juz yang ketiga halaman 13, halaman ke-17 dan halaman ke-26. Ya. Yang keempat, hadis ini juga diabadikan oleh Al-Hafidz Abu Nuaim di dalam Hilyah Al-Awliya juz yang keempat halaman 306. Dan yang kelima, hadis ini juga diabadikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam tarikh beliau juz yang ke-12 halaman ke-91. Beliau juga memuat dan mengabadikan hadis ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sekian riwayat dan dari sekian para perawi hadis telah mengabadikan hadis tersebut, di mana kalau kita mengenali ilmu dirayah dan mengenali ilmu tentang hadis,
maka hadis ini telah dikategorikan sebagai hadis yang mutawatir, di mana para periwayatnya sangat beragam dan banyak sekali. Dan di antara para periwayat hadis tersebut terdapat Imam Muslim An-Naisaburi, yang mana beliau adalah termasuk di antara perawi yang sangat kuat dan terkuat setelah Al-Bukhari. Sehingga melihat dari rantaian para perawi hadis tersebut, maka kita telah bisa menjadikan hadis ini sebagai sebuah argumen, sebagai sebuah hujjah yang kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengaku sebagai pecinta Rasulullah, kalau kita mengaku sebagai ahlus sunnah Rasulullah, mengaku mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak boleh meninggalkan pesan Rasul yang begitu mulia dan begitu penting ini. Sebagaimana dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis tersebut. Karena hadis tersebut telah diakui oleh para ulama dan telah ditetapkan oleh para perawi hadis, sehingga hadis tersebut telah mencapai pada derajat tawatur. Hadis tersebut di samping tergolong sebagai hadis yang sahih, hadis hasan, juga hadis tersebut adalah termasuk di antara hadis yang mutawatir. Adapun pesan-pesan daripada hadis tersebut yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, tentu saja kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai pecinta baginda Rasul, kita tidak akan membiarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kita sudah tahu bahwa pesan tersebut adalah pesan yang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah, sebagaimana telah ditetapkan di dalam sanad daripada hadis tersebut. Oleh karena itu jelas bagi kita sebagai pecinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bagi kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, yang mengharapkan syafaat Rasulullah, kita tidak boleh membiarkan hadis tersebut lewat begitu saja, tapi kita berkewajiban untuk memahaminya, untuk mencerna, memahami isinya, dan kemudian mempraktikkan dalam kehidupan kita. Hadis tersebut memiliki beberapa pesan penting, di antaranya yang pertama, bahwa Ahlul Bait Rasulullah atau keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi-pribadi yang kita jadikan sebagai pegangan hidup pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa mathalu ahlu baiti Rasulillah, bahwa perumpamaan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mathalu safinati Nuhin, adalah diumpamakan bagaikan bahtera Nuh. Kita tahu, wahai saudara-saudaraku, bahwa Nuh alaihi salam pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengendari sebuah bahtera, sebuah perahu yang beliau buat, di mana para umatnya yang hidup pada waktu itu, mereka akan selamat dengan satu syarat, yaitu hanya menaiki bahtera Nuh. Ahlul Bait begitu juga sebagaimana diumpamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengumpamakan Ahlul Bait adalah bagaikan bahtera Nuh, di mana fungsi bahtera Nuh pada waktu itu sebagai tempat yang akan memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi siapapun yang menaikinya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa bahtera Nuh pada waktu itu
hanya akan memberikan keselamatan kepada siapa yang menaikinya. Adapun sisanya, semuanya selain mereka yang menaiki perahu Nuh, mereka akan tenggelam pada waktu itu dan akan binasa. Jadi dari percontohan yang dijelaskan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, dapat kita pahami bahwa seorang Muslim yang mengaku sebagai umat Rasulullah akan bisa selamat dengan satu catatan, ketika menjadikan keluarga suci Rasulullah, ketika menjadikan Ahlul Bait sebagai pegangan dalam kehidupan mereka, maka mereka akan bisa selamat pada waktu itu. Dan orang-orang yang tidak mau menjadikan Ahlul Bait sebagai pedoman dalam kehidupan mereka, orang-orang yang tidak mau mengikuti akhlak-akhlak mulia, ajaran-ajaran tinggi Ahlul Bait, maka mereka adalah orang-orang yang akan tenggelam dalam kesesatan. Jadi Ahlul Bait merupakan pribadi-pribadi yang kita jadikan sebagai pegangan hidup pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tanpa mengikuti Ahlul Bait Rasulullah, niscaya umat manusia akan tenggelam. Niscaya umat manusia akan tertinggal dari bahtera kebaikan, akan tertinggal dari bahtera kebenaran. Karena Ahlul Bait merupakan wadah keselamatan. Ahlul Bait merupakan bahtera penyelamatan yang akan menyelamatkan agama umat Rasulullah. Merupakan bahtera penyelamatan yang akan menyelamatkan kehidupan umat Rasulullah pasca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka diibaratkan bagaikan bahtera Nuh, bagaikan safinah Nuh, yang akan menyelamatkan bagi siapapun yang menaikinya. Pesan yang kedua dari hadis tersebut, bahwa satu-satunya yang dapat mengantarkan kita menuju pada keselamatan dan meraih ridho Allah hanyalah berpegang teguh pada Ahlul Bait. Pesan yang kedua dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ketika bahtera Nuh pada waktu itu hanya akan memberikan keselamatan kepada siapa yang menaikinya, dan sisanya dari umat Nuh semuanya akan tenggelam ketika tidak mengikuti bahtera Nuh. Maka Ahlul Bait juga sedemikian rupa, bahwa Ahlul Bait adalah peninggalan Rasulullah yang dijadikan sebagai bahtera penyelamat ketika umat manusia, kendatipun mereka mengakui dirinya sebagai pecinta Rasulullah, kendatipun mengakui bahwa dirinya sebagai orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengaku-ngaku bahwa dirinya sebagai orang yang senantiasa berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, tetapi kalau tidak mendengarkan wasiat Rasulullah ini, tidak mau mengikuti keluarga suci Rasulullah, Ahlul Bait Rasulullah ini, maka niscaya dia akan tenggelam dalam kesesatan. Dia akan tertinggal dari bahtera keselamatan ini. Jadi pesan yang kedua, bahwa satu-satunya yang bisa kita jadikan sebagai tempat yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan kita, bagi agama kita adalah Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah syarat mutlak bagi kita untuk kita bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat. Poin yang ketiga yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran dari hadis tersebut adalah bahwa hadis tersebut menjelaskan tentang sesuatu dengan perumpamaan, yang mana dengan penjelasan perumpamaan ini akan mempermudah bagi orang-orang yang menerima pesan tersebut. Terkadang dalam sebagian daripada nas, baik itu ayat maupun riwayat, selantiasa diberikan sebuah contoh atau perumpamaan, di mana fungsi daripada perumpamaan ini adalah mendekatkan kepada para penerima pesan tersebut
menuju kepada pemahaman. Begitu juga baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memahami umatnya, memiliki beberapa tingkatan dalam daya pemahamannya. Ada di antara sebagian mereka yang pemahamannya rendah, ada sebagian mereka yang akalnya tinggi dan cepat memahami. Nah, bagi mereka yang pemahamannya rendah dan akalnya sukar untuk bisa memahaminya, Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang sangat mudah. Di antaranya adalah dengan cara memberikan contoh-contoh, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Nah, dalam hadis ini juga baginda Rasulullah SAW memberikan sebuah perumpamaan tentang keluarga sucinya, tentang kedudukan keluarga sucinya, dengan perumpamaan Safinah Nuh. Tujuannya agar dengan perumpamaan ini lebih mudah untuk bisa dipahami oleh umatnya. Poin yang keempat yang bisa kita ambil dari pesan-pesan hadis ini, bahwa di dalam hadis ini terkandung dua makna. Yang pertama adalah makna indzar dan yang kedua adalah makna tabsyir. Makna indzar adalah sebuah makna peringatan. Artinya ketika umatnya yang mendapatkan pesan dari Rasulullah SAW ini tidak mau mengikuti pesan-pesan Rasul ini, tidak mau mengambil pesan-pesan ini sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka baginya akan ada ancaman-ancaman, akan ada indzar. Rasulullah SAW mengatakan, "Waman takhallafa anha ghariq." Dan barang siapa tidak mau mengikuti Ahlul Bait, barang siapa tidak mengindahkan pesan-pesan Rasulullah ini untuk mengikuti Ahlul Baitnya, mengikuti keluarga sucinya, maka ghariq, maka dia akan tenggelam dalam kehancuran. Dia akan tertinggal dalam kesesatan. Ini adalah indzar. Dan yang kedua, dalam hadis ini juga terkandung makna tabsyir atau kabar gembira, di mana kabar gembira tersebut bagi orang-orang yang mau mendengarkan pesan-pesan Rasulullah. Waman rakibaha naja. Pesan tabsyir yang terkandung di dalam hadis tersebut adalah man rakibaha naja. Dan barang siapa mengikuti Ahlul Bait, dan barang siapa menaiki bahtera Ahlul Bait tersebut, rakibaha naja, dia akan selamat di dunia dan selamat di akhirat insyaallah. Demikianlah pesan-pesan di dalam hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keluarga suci beliau. Mudah-mudahan pesan-pesan yang beliau sampaikan ini kepada kita semuanya umat manusia, kepada kita umat muslim yang mengaku pecinta Rasulullah, yang mengharapkan syafaat Rasulullah, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mengaku mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dengan mendengarkan pesan Rasulullah, mudah-mudahan akan memberikan kemaslahatan dan manfaat dalam kehidupan kita. Dan tentu saja orang-orang yang tidak mengindahkan pesan-pesan Rasul ini kelak akan mendapatkan murka dari Allah, dan dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan dia tergolong sebagai orang-orang yang berdusta bahwa dia telah mencintai dan mengikuti Rasulullah. Berdusta orang-orang yang mencintai Rasulullah. Berdusta orang-orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi dia menyanyiakan pesan Rasulullah. Oleh karena itu, mudah-mudahan dari kajian kita kali ini yang telah membahas hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah tersebut, kita dapat fahami, dapat kita renungkan dalam kehidupan kita, dan akhirnya kita dapat mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga hal tersebut akan mengakibatkan kita tergolong orang-orang yang diakui sebagai umat Rasulullah yang sejati. Kita akan tergolong sebagai orang-orang yang sebenar-benarnya mengikuti sunnah Rasulullah dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena yang demikian itu akan menjadikan kehidupan kita kelak di akhirat kehidupan
yang bahagia selama-lamanya insyaallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli